Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi memang natur dosa itu membawa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk mengembalikan kemuliaan di dalam dirinya, manusia mencoba untuk berupaya meninggikan diri setinggi-tingginya. Sehingga peristiwa meninggikan diri ini sudah nyata terlihat pada peristiwa manusia jatuh di dalam dosa. Di mana Adam merendahkan Hawa dengan cara menyalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang terjadi. Dan kemudian mendirikan Menara Babel untuk memposisikan diri setinggi-tingginya. Karena dengan demikian kemuliaan itu akan diperoleh. Namun justru sebaliknya, kehancuran. Tetapi Allah yang maha mulia itu justru datang merendahkan diri di dalam Kristus. Sehingga ini menjadi penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bahwa di dalam Kristus itulah kita diberi anugerah sebagai ciptaan baru, manusia baru. Natur dosa kita itu sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga dengan darah Kristus itu Tuhan menganugerahkan natur ilahi di dalam diri kita. Kodrat ilahi di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Jadi di dalam diri setiap saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, yang mengaku dengan mulut, yang menerima di dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan, maka disitulah kita diberi satu natur yang baru. Bukan lagi natur dosa yang membawa kepada kebinasaan, tetapi natur ilahi. Manusia rohani yang menuju kepada kehidupan. Sehingga nilai diri kita itu bukan dari apa yang kita alami di sekitar kita, tetapi karena Tuhan. Maka itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga diingatkan kepada kita, saya akan membacakannya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan kedua bagian A. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu yang tadi juga disebutkan di dalam surat Ibrani. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Bahkan juga bukan hanya yang di luar kekristenan. Orang-orang Kristen pun juga mengalami kondisi yang demikian. Maka sangat memprihatinkan kalau ada seorang yang bernama Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Di belakangnya ada nama dalam bahasa Ibrani yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Saya tidak sebutkan karena itu nama seseorang yang sebenarnya itu mencerminkan tentang Kristen. Iman kepada Allah di dalam Kristus, tetapi justru menjadi koruptor. Yang tentu sebelumnya sudah korupsi. Korupsi karena ketangkep, maka namanya koruptor. Kalau belum ketangkep, tidak ada namanya, saudara. Masih biasa-biasa saja. Mengapa melakukan itu? Dia bukan orang yang sederhana. Karena memiliki posisi
wakil menteri. Saudara. Bayangkan orang Kristen, menyedihkan. Belum yang lain-lain. Dan inilah yang menggambarkan bahwa manusia itu berpusat pada diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu yang dijelaskan di dalam 2 Timotius. Dan itu mendatangkan kesukaran. Hidup kita menjadi lebih berat lagi karena tidak ada keteladanan mengenai kemuliaan itu. Dan disinggung juga bahwa orang yang mencintai diri sendiri itu orang yang meninggikan dirinya. Sehingga saat ini meninggikan diri, ya, menyombongkan diri itu sama dengan kemuliaan. Apalagi ditambah ketika sekarang ini orang ketika direndahkan itu merasa dihina. Maka ini yang perlu dijaga. Saya kira itu juga yang dialami oleh orang-orang Farisi yang pada saat itu hadir di dalam sebuah undangan jamuan makan di mana Yesus juga hadir. Maka kita akan memperhatikan Injil Lukas ini dari perspektif pengamatan Yesus, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan. Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka dan seterusnya. Jadi Yesus mengamati perilaku orang-orang yang diundang. Itu berebut tempat kehormatan yang paling depan. Saudara, secara psikologis, orang-orang yang berebut tempat kehormatan sejatinya adalah orang-orang yang sedang mengalami kekosongan di dalam dirinya. Sehingga menganggap bahwa kalau aku duduk di situ, aku terhormat, aku berharga, aku mulia dibanding dengan yang lain. Maka ketika Yesus mengamati kondisi yang demikian, Yesus mengajarkan tentang kemuliaan nilai diri seseorang itu tidak ditentukan di mana tempat, di mana perlakuan seseorang. Jadi kalau duduk di depan, disambut dengan baik, diperlakukan dengan hormat, wah, luar biasa. Saudara, satu kali saya menghadiri pelayanan di sebuah gereja. Ketika sebelum mulai ibadah, pendeta itu juga dipersilahkan berdiri di depan pintu depan untuk ikut menyambut jemaat. Dan ketika saya memperhatikan, saudara, itu ada tante-tante yang turun dari mobil Alphard. Wah, ini penyambut jemaat Asr ini langsung berbondong-bondong menyambut tante ini. Karena apa? Turun dari Alphard, mobil Alphard itu, saudara, ya. Wah, ditanya, sambut dengan luar biasa, bagaimana kabarnya tante? Pagi ini wah kelihatan ceria. Lalu dipapah begitu ya, dipegangi tangannya sampai masuk ke gedung gereja. Asr kembali lagi bertugas. Kok ya ada pemandangan yang kontras, saudara. Sama ada tante-tante, tetapi turun dari becak, saudara. Ini Asr berdiri di tempat, saudara. Dan ketika sudah mulai dekat, tante gimana kabarnya? Tidak disambut, saudara. Cuma ditanya. Tidak disalami, tidak dipegangi tangan, diantar sampai ke gedung gereja. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai tante yang turun dari mobil Alphard disambut dengan seperti itu, perasaannya gimana? Tapi dengan tante yang turun dari beca yang tidak disambut, perasaannya seperti apa? Seringkali ketika kita tidak disambut dengan baik, kita merasa terganggu. Kok aku diperlakukan begini ya? Dan kalau kita terganggu, lalu kita di dalam hati kita,
Esuk neh aja lunga gereja GKI Bendul Merisi. GKI Merisi Indah. Gak disambut blas. Kalau itu yang terjadi berarti di dalam diri kita ada sesuatu yang keliru, saudara. Ada sesuatu yang belum beres. Karena kita menganggap diri kita berharga, diri kita mulia, bernilai karena perlakuan orang. Nah itu yang terjadi. Orang-orang Farisi menganggap diri kalau diperlakukan, disambut dengan hormat, lalu duduk di paling depan, di tempat yang terhormat. Oh, nilai dirinya semakin terhormat. Yesus justru mengingatkan itu. Sehingga Yesus di dalam melalui perumpamaan itu mengingatkan kepada orang yang mengundang itu. Lain kali kalau mengundang, jangan undang orang-orang yang kaya seperti itu. Karena sebenarnya yang mengundang itu pun juga sama. Satu kali saudara, ada jemaat yang punya tetangga itu pejabat. Wah, ketika ada acara di rumah pejabat itu, tetangga ini cerita ke teman-temannya, pasang status, selfie di depan atau di samping rumah pejabat yang dihadiri banyak pejabat yang ada di saat itu. Lalu ketika sempat ketemu dengan tetangga ini, dia cerita dengan bangganya bahwa, wah tadi ada pejabat-pejabat yang datang. Saudara, ketika merasa seperti itu, saya menyadarkan diri saya dan mengoreksi diri saya. Oh, berarti keberhargaan dirinya itu karena orang lain. Jadi ikut terangkat kemuliaannya karena punya tetangga pejabat. Itu juga godaan tersendiri bagi rohaniwan di zaman sekarang ini. Apalagi kalau ada yang viral dengan hebat begitu ya, dan punya karunia untuk merobohkan orang. Bahkan ada seorang Katolik ikut roboh, saudara. Sehingga pendeta ini dianggap atau diposisikan, wah hebat ini pendeta, bisa merobohkan pastor. Itu justru menyedihkan Bapak Ibu. Tetapi itulah yang terjadi. Sehingga Tuhan Yesus berkepentingan untuk mengajarkan bahwa nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh perlakuan orang, tidak ditentukan oleh keadaan. Lalu ditentukan oleh apa? Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa perlu setiap orang itu memiliki divine perspective, yaitu sudut pandang ilahi. Bagaimana menilai diri dan menilai orang lain. Maka itu sangat kontras ketika Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu mengundang tamu-tamu undangan, jangan undang sahabat-sahabatmu, tetangga-tetanggamu, saudara-saudaramu yang kaya. Mengapa? Justru Tuhan Yesus mengajarkan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Oh, sangat kontras, saudara. Sebab kalau mengundang orang-orang yang punya kekayaan, terkenal, jabatan, kekuasaan, itu juga akan mengangkat yang mengundang. Oh, berarti engkau hebat. Karena apa? Yang engkau undang orang-orang hebat. Maka nilai dirimu hebat, terhormat, mulia. Yesus justru sebaliknya. Bahwa ketika yang diundang adalah orang-orang yang menurut mata dunia itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang cacat, orang-orang miskin, apa yang bisa dibanggakan? Orang-orang buta, apa yang bisa mendatangkan kemuliaan? Tidak ada. Tetapi justru itulah yang harus diundang. Jadi Yesus ingin mengajarkan di dalam hidup kita bahwa hidup
itu berharga bukan karena keadaan, melainkan Tuhan yang berkuasa atas keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah. Tetapi itulah yang perlu kita belajar. Sempat beberapa waktu yang lalu, kami kehilangan salah seorang penatua yang dipanggil oleh Tuhan karena sakit. Dan ketika di dalam kedukaan, mulai ibadah tutup peti, penghiburan, sampai pada pemberangkatan untuk kremasi, wow, yang melayat itu penuh sesak. Sudah 2 ruangan di Adijasa itu masih belum muat, sehingga harus berdiri di luar. Ada yang duduk di luar, ada yang berdiri. Lalu salah seorang yang sempat bicara dengan saya itu, Pak, berarti Bapak ini, maksudnya yang meninggal, almarhum ini, luar biasa ya, terhormat, karena yang melayat itu banyak. Di satu sisi saya setuju dengan statement itu, saudara. Tetapi kalau statement itu mutlak, lalu bagaimana mereka yang tidak ada yang melayat? Apakah berarti tidak terhormat? Karena satu kali, saudara, saya di Kediri pernah melayani kedukaan. Yang hadir itu 10 orang. 7 petugas yang mengangkat peti itu, petugas dari kedukaan, dan 3 itu saya dan penatua. Tidak ada yang lain yang, karena dia sebatang kara. Lalu dari peristiwa itu, ketika saya melayankan kedukaan itu, saya merenung, apakah orang ini betul tidak terhormat ini? Sehingga tidak ada yang melayat yang begitu banyak. Tidak adakah kehormatan, tidak adakah kemuliaan? Sehingga ketika waktu lalu di Adijasa ada orang yang berbicara begitu, itu menyadarkan saya bahwa nilai kehormatan, nilai kemuliaan seseorang tidak bisa ditentukan dengan banyaknya. Paling tidak para rasul, ketika dipanggil Tuhan dengan cara mengenaskan, Rasul Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan. Apakah itu tidak terhormat? Itu tidak mulia. Karena di dalam kerendahannya, tapi justru disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya teringat dengan kasus Mother Teresa, di mana pada tahun 1979 Mother Teresa hendak diberi hadiah Nobel perdamaian sebagai kehormatan dari pelayanannya selama beberapa tahun di Kalkuta, India, yang menangani, merawat, mengasihi, melayani orang-orang sakit kusta, orang-orang miskin, orang-orang yang sekarat, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya, orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat, tetapi oleh Mother Teresa itu dilayani. Sehingga ketika mau diberikan hadiah Nobel perdamaian, sebagai simbol kemuliaan akan diberikan kepada Mother Teresa, beliau menolak. Saya tidak pantas menerima ini, karena saya hanya menjalankan kasih Kristus untuk orang-orang di sekitar saya. Dan bagi saya, kemuliaan Mother Teresa bukan karena Nobel, hadiah Nobel perdamaian yang diberikan, tetapi tindakan dia bersama-sama di dalam kerendahan di tengah masyarakat Kalkuta, India. Dan kemuliaannya itu pernah dia ungkapkan, bahwa ketika dia memangku seorang yang sekarat, yang akhirnya sampai menghembuskan nafasnya terakhir, tetap di dalam kesakitan dan kemiskinannya, tetapi mati di pangkuan, meninggal di pangkuan Mother Teresa.
Saya kira itu kemuliaan Bapak Ibu. Maka itu Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kemuliaan melalui kerendahan, di dalam kerendahan. Justru ketika banyak orang merendahkan kita, tetapi justru itulah menjadi kesempatan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Manakala kita memiliki divine perspektif, bahwa nilai harga diri kita tidak ditentukan oleh perlakuan orang atau keadaan yang sedang menimpa kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas bangsa kita ini. Ada prediksi peristiwa tahun 1998 bisa terulang dengan kondisi seperti sekarang ini. Demo sudah terjadi di mana-mana. Kira-kira bagaimana yang harus kita sikapi? Nilai diri kita ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh siapa? Mother Teresa ketika meninggal dunia, dia tidak memiliki apa-apa selain selendang dan baju yang dipakai hari-hari itu. Dan piring untuk makan. Tidak punya rumah, tidak punya aset yang ditinggalkan. Apakah Mother Teresa tidak mulia? Mungkin lebih mulia dari kita saat ini. Meskipun kita punya harta berlimpah, kita punya pakaian banyak, kita punya mobil yang mewah. Tapi bisa jadi Mother Teresa yang nothing itu, tidak punya apa-apa, dia lebih mulia di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mulia di dalam kerendahan? Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di dalam divine moment. Artinya hidup kita ini ada di dalam penyertaan dengan Allah yang maha mulia. Jadi standar kemuliaan itu bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi kebersamaan kita dengan Allah itu. Dengan Tuhan yang maha mulia. Maka itu tidak salah ketika firman Tuhan ditegaskan, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya Allah tinggal di dalam diri kita. Coba kita pikirkan, kita renungkan, kita resapi. Allah yang maha mulia itu bersama dengan saya, tinggal di dalam tubuh saya ini. Tubuh yang mungkin rapuh, tubuh yang mungkin sakit-sakitan, tubuh yang mungkin invalid. Tetapi Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita. Adakah kita masih galau kalau ada orang memperlakukan kita dengan tidak baik? Apa kita merasa terhina ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan tidak terhormat, menghina kita, lalu kita merasa marah, kita kecewa, kita terluka? Saya kira tidak, saudara. Karena standar kemuliaan diri kita, kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan. Coba katakan kanan kiri, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Coba katakan kanan kiri, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Teristimewa suami istri yang datang berdampingan, duduk berdampingan, katakan, Roh Kudus ada di dalam hatiku. Bapak Ibu percaya Roh Kudus ada bersama? Amin. Puji Tuhan. Cuman seringkali kita lewat itu. Kita tidak sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sehingga nilai diri kita, kemuliaan hidup kita, itu ada bersama dengan Allah. Sehingga kalau kita tidak mengenakan sesuatu yang branded, biar kita tetap damai sejahtera. Siapa yang di sini punya HP yang sudah
5 tahun belum ganti. Ada? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mengapa belum ganti, Bu, Pak? Ada satu jemaat, saudara, ketika HP-nya dalam sebuah persekutuan itu bunyi, itu langsung dimatikan, saudara. Kenapa? Karena dari ringtone-nya ketahuan ini HP jadul atau HP yang baru. Jadi ketika bunyi itu langsung dimatikan, saudara. Sementara ada jemaat lain yang HP-nya bunyi, itu dibiarkan, saudara. Seolah-olah tidak dengar, saudara. Kenapa? Supaya tahu bahwa HP-ku anyar loh. HP-ku baru, ringtone-nya lain toh, gitu, saudara. Ketika naik mobil baru, wah pasti suasana hati lainnya anyar, elektrik lagi. Tahu-tahu besoknya kesetrum, saudara. Karena belum hafal. Bapak, Ibu, dan saudara, kadang-kala nilai diri kita itu seperti itu. Ini saya pakai jas ini bangga, saudara. Karena yang membelikan istri saya. Dan kalau saya pakai ini rasanya dia peluk saya, saudara. Saya coba korelasikan. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, apa yang kita rasakan? Roh Kudus, Roh Allah, saudara. Di dalam ketritunggalan, kita percaya itu. Dan Roh Kudus yang adalah Allah di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita menjadi galau kalau diperlakukan dengan tidak baik? Kita direndahkan, kita dihina. Maka itu kita perlu memiliki satu pemahaman, divine moment, kebersamaan dengan Allah itu. Dan ini yang dialami oleh Fanny J. Crosby, saudara. Dia seorang wanita yang mengalami kebutaan karena salah diagnosis dokter. Oh, dia mengalami kondisi yang tidak mudah. Dia pernah mau bunuh diri, saudara, karena dihina, dibully oleh teman-temannya di usia remaja. Tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga dia diubahkan, dia diperbarui, dia diciptakan baru. Meskipun dia tetap buta, dia tidak bisa melihat sampai akhir hayatnya. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk mencelikkan mata hati yang buta rohani. Untuk melihat kasih Allah melalui gubahan lagu yang ditulis oleh Fanny J. Crosby. Dalam kebutaannya, orang bisa menghina. Tetapi dalam kebutaannya, Fanny J. Crosby percaya, aku bersama dengan Yesus karena Roh Kudus. Sehingga hidupku tidak ditentukan oleh keadaanku, tetapi oleh Tuhanku yang sudah menciptakan aku menjadi manusia baru. Sehingga disitulah dia bisa menikmati kebahagiaan hidup, saudara. Salah satu kebahagiaannya diungkapkan dengan pujian, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia, memuji
Yesus selamanya. Memuji Yesus tidak dalam keadaan baik saja, tetapi di dalam kondisi yang sulit tetap memuji Yesus. Bukan hanya pada saat kondisi berkecukupan, bahkan berkelimpahan, kita merasa bahagia. Tetapi di dalam kesulitan, di dalam kehinaan, kita masih bisa menikmati kebahagiaan. Ini perspektif yang kita perlu miliki Bapak Ibu. Di tengah dunia yang menjunjung tinggi materialistis, yang menempatkan kemuliaan hanya dari sisi materi, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Tetapi Allah merendahkan diri. Seandainya penjahat yang di sebelah Yesus itu hadir di antara kita, kita tahu ini penjahat yang jahat sekali. Kira-kira kita mau apakan dia? Tetapi penjahat itu ketika berbicara kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai raja." Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus langsung merespon saat itu, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nilai kemuliaan penjahat itu tidak ditentukan oleh kejahatannya, oleh keadaan dirinya, tetapi oleh kasih daripada Yesus. Dan kasih daripada Yesus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Manakala kita mengaku percaya, menerima di dalam hati, Yesus Kristus adalah Tuhan. Hidup kita ini mulia. Charles Haddon Spurgeon pernah mengungkapkan, nilai keberhargaan manusia tidak ditentukan oleh kehebatan dirinya, melainkan oleh kedahsyatan kasih Tuhan melalui Kristus yang disalibkan. Satu kali saudara, ada sepasang suami istri yang datang kepada saya dan mereka sudah bersikap untuk memutuskan mereka berpisah, bercerai. Ketika mereka datang, suami berdiam, istri yang berbicara. Istrinya menceritakan dosa-dosa suaminya. Maka istri merasa layak untuk meninggalkan suaminya. Ketika istrinya sudah berbicara, suaminya sama. Suami berbicara mengungkapkan dosa-dosa istrinya, sehingga suaminya berketetapan untuk menceraikan istrinya. Mereka orang Kristen, pemberkatannya di gereja. Nah, pada saat itu hikmat Tuhan menolong saya, karena saya juga bingung, ini mau diapakan ini? Karena datang kepada pendeta sudah final. Bukan semifinal lagi, sudah final. Tinggal pendeta ini mendoakan bisa. Tapi hikmat Tuhan waktu itu menolong saya, saudara. Lalu saya menanyakan kepada suami, "Pak, ibu memang berdosa, tetapi apakah memang ibu layak untuk dibuang?" "Ya layak Pak, karena dosanya sudah seperti itu. Saya tidak bisa menerima kembali." Oke. Kira-kira Tuhan Yesus membuang istri Bapak atau tidak? Merenung saudara. Kalau saat ini Tuhan Yesus hadir, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Saya juga tanya hal yang sama kepada istri. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk suami ibu? Yesus akan tetap sama, memberikan nyawanya untuk bapak yang sudah berdosa, ibu yang sudah berdosa.
Yang masing-masing sebagai orang yang berdosa justru mau membuang satu sama lain. Sementara Yesus mau mengasihi. Kalau Bapak meninggalkan istri, apakah Bapak menjadi lebih mulia? Demikian juga ibu ketika mau meninggalkan suami, apakah menjadi lebih mulia di dalam hidupmu? Saudara, Roh Kudus bekerja menjamah hati mereka. Karena nilai diri mereka ketika masing-masing yang diungkit itu dosa, itu merasa dihina. Maka pada saat itu, kasih daripada Kristus memenuhi hati mereka. Dan mereka menangis, kami berdoa, Tuhan pulihkan. Kemuliaan itu karena kita memiliki divine perspective. Kemuliaan kita akan miliki ketika kita sadar ada divine moment. Bukan karena keadaan. Sehingga sekalipun kita direndahkan, kita dihina, kita diremehkan, kita tetap masih bisa mengucap syukur. Karena kasih Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.